semuanya, kembali lagi di video materi praktikum struktur data dengan saya Gita Putri Shanti. Dan di video kali ini kita akan membahas materi di pertemuan ke-8. Namun sebelum itu, kita akan melakukan review terlebih dahulu materi sebelumnya atau materi di pertemuan ke-7. Dan di pertemuan ke-7 itu kita sudah membahas mengenai sorting atau disebut juga dengan pengurutan. Nah, pengurutan itu dapat dilakukan secara menaik atau dari nilai terkecil hingga nilai terbesar atau disebut juga dengan ascending, dan dapat juga dilakukan secara menurun atau dari nilai terbesar sampai nilai terkecil atau disebut juga dengan descending. Dan di pertemuan ke-7 itu kita juga sudah menggunakan dua metode, yaitu ada metode bubble sort dan juga metode quick sort. Dan untuk penjelasan lebih detailnya, kalian bisa cek aja materi video pertemuan ke-7 yang ada di kolom deskripsi video ini, atau kalian juga bisa klik link yang ada di pojok kanan atas video ini. Nah, untuk pertemuan 8 kali ini masih dengan materi sorting, tapi dengan metode yang berbeda, yaitu menggunakan metode maximum sort dan juga metode minimum sort. Nah, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama kita akan bahas maximum sort dulu. Kenapa disebut maximum sort? Karena didasarkan pada pemilihan elemen maksimum sebagai dasar pengurutan. Nah, konsepnya itu memilih elemen maksimum, kemudian mempertukarkan elemen maksimum tersebut dengan elemen paling akhir untuk urut menaik, dan elemen pertama untuk urut menurun. Demikian seterusnya hingga semua elemen terurut. Maksudnya itu, jadi untuk maximum sort ini, dia akan memilih nilai terbesar dari suatu urutan nilai. Nah, nilai terbesar ini yang akan diurutkan terlebih dahulu. Kalau misalkan secara menaik, berarti dia akan ditaruh di paling akhir. Kalau urutannya secara menurun, dia akan ditaruh di paling pertama, gitu. Dan itu seterusnya sampai semua datanya terurut, gitu. Dan selanjutnya ada minimum sort. Bisa dibilang ini kebalikannya dari maksimum, karena didasarkan pada pemilihan elemen minimum sebagai dasar pengurutan. Nah, konsepnya kurang lebih juga sama kayak maksimum, cuman minimum ini memilih nilai paling kecil dulu yang akan diurutkan. Nah, kalau dia urutannya secara menaik, berarti si elemen minimum ini ditaruh di pertama. Kalau urutannya secara menurun, elemen terkecil ini ditaruh di paling akhir gitu. Dan itu seterusnya sampai semua elemen terurut. Jadi penjelasannya seperti itu. Kita langsung aja masuk ke aplikasi Dev C++ dan langsung mempraktikkan kode yang ada di modul pertemuan ke-8 ya. Metode maksimum, metode minimum. Nah, kita akan mempraktikkan yang tugas praktikum poin A. Buatlah program untuk pengurutan dengan metode maximum sort, pengurutan secara menaik. Oke, ini mungkin kalian bisa langsung praktikkan aja yang ada di modul halaman 48. Tapi juga harus diperhatikan ya untuk penulisannya, karena ada beberapa yang mungkin ada typo atau ada kurang tanda semikolon misalnya, atau ada kurang sintaksnya, itu harus diperhatikan juga. Ini kita bikin file baru. Include manip.h main kurung awal terus kita buat tampilan untuk memasukkan datanya. Banyaknya bilangan. Oke, sekarang buat inputnya.
selesai. Sekarang bikin tampilan untuk proses mencetak bilangannya sebelum diurutkan. Lalu sekarang ke proses pengurutannya, tampilan proses pengurutannya. Oke, udah. Sekarang membuat tampilan data yang sudah diurut. Itu cout, tanda kutip, data setelah diurut. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita coba compile and run. Simpan dengan nama latihan8_1. Plat 8_1. Formatnya CPP. Save. Kita tunggu. Nah, di sini terdapat error, ada iostream.h. Ini .h-nya dihapus aja. Coba di-compile dan run lagi. Di iomanip juga sama, dihapus lagi aja. Nah, di sini terdapat cout dan cin yang tidak bisa di-compile. Jadi, harus tambahkan using namespace std titik koma atau semikolon. Sekarang coba compile dan run lagi. Salah tanda, maaf. Oke. Nilai. Nah, sudah bisa berjalan. Masukkan banyaknya bilangan. Misalnya 5. Ini masih error ya di proses pengurutannya. Oke, coba kita lihat errornya ada di mana. Oh, ini nilai sama dengan L harusnya, bukan 1 ya. Oke, sekarang kita coba compile lagi. Masukkan banyak bilangan, 5.
Nah, ini program untuk metode maksimum sort pengurutan secara menaik. Berarti pengurutan secara menaik itu yang kecil ke terbesar, tapi yang diletakkan terlebih dahulu adalah angka maksimum atau angka terbesar terlebih dahulu. Jadi seperti yang dapat dilihat bahwa sebelumnya 76 itu ada di elemen ke-1 atau posisi kedua. Dia berpindah ke yang paling akhir karena urutan secara menaik. Kemudian angka terbesar kedua yaitu 40 pindah ke depannya 76, kemudian 35 pindah ke posisi ketiga, kemudian 14 pindah ke posisi kedua, dan 7 angka terkecil pindah ke posisi pertama gitu. Nah, ini untuk latihan yang 8 ada skor 1. Tugas praktikum yang poin A sudah berhasil. Sekarang kita mengerjakan yang poin B. Masih dengan metode maksimum sort, namun pengurutannya secara menurun. Berarti dari yang terbesar, kemudian ke yang terkecil. Oke, kita buka dari C++-nya, bikin file baru. Oke, sekarang kita ke proses pengurutannya. Ini udah. Sekarang ke menampilkan datanya. Oke, ini sudah semua. Kita save lagi sekarang. Lat 8_2.cpp. Oh iya, lupa dong. Namespace std. Ini udah bisa. Sekarang kita tes. Banyak kebilangan, misal 6. Nah, hasilnya seperti ini. Diurut secara menurun, berarti dari yang terbesar ke yang terkecil. Angka terbesar di sini ada di elemen pertama atau posisi kedua. Dia akan berpindah ke posisi pertama karena dia adalah angka terbesar dan diurutkan secara menurun. Kemudian angka terbesar kedua yaitu 58 ada di posisi keempat atau elemen ketiga. Karena dia terbesar kedua, maka ditempatkan di posisi kedua, ditukar posisinya di posisi kedua. Kemudian seterusnya sampai angka terkecil yaitu 4 ada di posisi akhir. Nah, ini yang dinamakan urutan secara menurun. Bisa ya. Sekarang karena poin B sudah bisa, pindah ke poin C. Nah, sekarang kita mencoba program pengurutan dengan metode minimum sort, pengurutan secara menaik atau dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Buka lagi.
bikin file baru. Sekarang kita buat proses pengurutannya. Nah, ini sudah semua. Sekarang kita coba compile. Simpan dengan latihan 8_3. Oh, di sini semikolon ya, bukan koma, dan ini SETW. Oke, kita compile lagi. Yap, udah bisa. Sekarang kita isi banyaknya bilangan. Pakai 5 aja. Oke, karena sebelumnya ada error dan baru ketemu errornya, ini harusnya I ya, bukan J. I. Pada lagi M4 L 00 L. Oke, harusnya udah nggak ada ya. Kita coba compile lagi. Nah, kalau ada error seperti ini, berarti ini belum ditutup. Ini harus ditutup dulu, baru bisa di-compile lagi. Masukkan banyaknya bilangan. 5, misalkan 35, 75, 25, 15, 95 itu misalnya. Nah, udah bisa deh sekarang. Ini pengurutan minimum secara menaik. Menaik itu berarti dari data terkecil hingga data terbesar. Nah, pengurutannya secara minimum berarti yang diurutkan terlebih dahulu itu data yang paling kecil dulu. Nah, data paling kecil di sini ada di elemen ketiga atau di posisi keempat, yaitu 15, dipindahkan ke elemen pertama. Ya, kemudian data terkecil kedua itu ada 25, ada di elemen kedua atau posisi ketiga, dia pindah ke posisi kedua, dan begitu pun seterusnya sampai yang paling besar yaitu 95. Makanya hasilnya seperti ini. Oke, udah bener ya. Oke, next. Kita ke poin D. Pengurutan dengan metode minimum sort, pengurutan secara menurun. Kita buka versi plus-plusnya, bikin file baru. Oke, sekarang kita bikin proses pengurutannya, tampilan proses pengurutannya.
Sudah, sekarang kita bikin untuk tampilan data yang sudah diurut. Oke, ini sudah semua ya. Sekarang kita coba compile and run. Di save dengan nama latihan 8_4. Save. Kelupaan nih, kelupaan tanda kurung. Oke. Sekarang kita coba compile lagi. Ini kelebihan tanda kurung. Oke, udah bisa. Nah, masukkan banyaknya bilangan, misalkan 5. Ada error ya di proses pengurutannya. Coba kita cek dulu ada di mana errornya. Ya, lagi-lagi salah di sini. Ini L bukan I. Oke. Kita coba compile lagi. Nah, udah bisa. Sekarang kita coba lagi. Kan banyaknya bilangan, yaitu 5 misalnya. Masukin bilangannya misal 16, terus 36, terus 76, terus 96, 26. Nah, sekarang ini latihan 8_4 itu berarti pengurutan minimum secara menurun. Menurun itu berarti terbesar lalu terkecil. Nah, seperti yang dapat dilihat, elemen terkecil itu ya ada 16. 16 itu ada di elemen ke-0 atau di posisi pertama. Dia dipindahkan ke yang paling akhir karena dia pengurutan secara menurun dan angka yang minimum. Kemudian angka minimum selanjutnya yaitu angka 26 dipindahkan ke posisi keempat dan seterusnya sampai angka terbesar yaitu 96. Nah, jadi seperti itu untuk video pertemuan kali ini. Jika kalian masih belum paham, silakan ulang-ulang kembali videonya, atau bisa juga kalian tanyakan secara langsung dengan dosen pengampu mata kuliah praktikum sutur data kalian masing-masing. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video-video materi berikutnya.